saya Wika Suginawan. Saya mahasiswa dari TTM Semarang, NIM 08022997, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saya semester 4. Baik, pada sore ini saya akan merenungkan kepada kita tentang firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang melawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah diperbaharui dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disurat bukan dengan surat yang dilakukan oleh manusia dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan di dalam Dia. Kamu tentu dibangkit juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan karena tidak disunat secara lahirlah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surah hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakan dengan melakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah dan penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan atas mereka. Baik, pada sore hari ini saya akan memberikan tema kepada kita, yaitu bertambah teguh dalam iman. Sekali lagi, bertambah teguh dalam iman. Ada imam yang teguh, ada imam yang goyang. Seseorang yang beriman teguh akan tetap beriman pada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupnya. Kemalangan hidup, penderitaan dan di duka cita tidak menggoyangkan imannya kepada Tuhan. Ia seseorang pribadi selalu bisa merana aman dalam Tuhan, dan dalam aneka sebaliknya seseorang yang goyang imam ia hanya
ia hanya kuat pada saat hidup berjalan baik-baik saja. Ketika kemalangan, penderitaan dan imam yang terus-menerus goyang bisa menyebabkan orang itu tidak lagi mempercayakan hidup kepada Tuhan. Ia tidak segan-segan meninggikan imamnya. Rasul Paulus menunjukkan kepada jemaat Kolose bahwa dalam hidup kekristenan, keteguhan imam sesuatu yang penting. Jemaat harus memiliki keteguhan imam dalam hidup yang serba tak meneru. Ini keteguhan iman ini harus selalu dipelihara dan bahkan diberi kesempatan untuk bertumbuh. Jadi bukan hanya sekedar teguh, tetapi senantiasa bertambah teguh. Keteguhan yang senantiasa harus bertambah daya perlindungannya saat menghadapi tantangan hidup. Yang menarik, kata teguh yang dipakai Rasul Paulus diambil dalam bahaya yang biasa dipakai dalam dunia militer. Keteguhan dalam bahaya Yunani Roma berarti juga beriman, tertura atau benteng yang dapat diterobos. Seseorang yang beriman teguh bagaikan barisan atau benteng yang didapat ditembus. Poin yang pertama yaitu umat Kristen di Kolose saat itu rupanya sedang berhadapan dengan ajaran-ajaran yang bisa membuat mereka goyang dalam iman. Poin yang kedua yaitu ajaran-ajaran itu sering disampaikan dengan begitu melawas sehingga bisa membujuk banyak orang untuk mengikutinya dengan mengikuti ajaran tersebut. Orang-orang Kristen tentu akan melepas imamnya dalam Kristus. Poin yang ketiga yaitu Rasul Paulus menekankan dengan sungguh-sungguh bahwa hanya dalam Yesuslah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Sebagai kesimpulannya kepada kita itu, menurut saya langkah awal agar imam kita bisa tetap teguh dan bertambah teguh adalah justru dengan menyadari bahwa kita juga orang yang rentan terhadap pengaruh-pengaruh yang membuat kita meninggikan Kristus. Kekristenan dan penghukum semacam ini akan
mengingatkan kita untuk tetap mau memperkuat diri dengan beragam perlindu dan tameng imam. Bertambah teguh itu berbeda dengan menjadikan keras kepala atau fanatik dalam iman. Keteguhan iman itu tindakan mengikuti imam kita dengan erat dan tidak ingin melepaskan apapun kondisi hidup yang kita alami. Demikian saja firman Tuhan yang bisa saya sampaikan.